produk-produk hasil. Nah, di saat itu pula perempuan diberdayakan sehingga mereka menghasilkan uang dan tingkat KDRT-nya menurun. Salah satunya begitu Mbak Ola untuk faktor KDRT ini tinggi dan kenapa menurun seperti itu. Kalau dilihat dari angkanya kasusnya kan banyak banget, tapi kemudian yang sampai dilaporkan ke polisi ya itu kan cuma mungkin sekitar 0,01% lah ya. Kalau kita lihat dari kekerasan yang terhadap perempuan ini. Ini kenapa Ibu melihatnya? Apakah karena perempuan malu untuk melapor gitu ya, sungkan, takut terbuka, aib keluarga, begitu atau karena apa sih Bu Vera? Jadi kalau misalkan saya ambil data dari Kemen PPPA gitu Mbak, memang ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia. Nah, dan ini 9,5% itu adalah perempuan. Sisanya laki-laki ini anak laki-laki atau dan lain-lain sebagainya ya. Karena perempuan ini nggak cuma isi, bisa juga anak dan lain sebagainya. Kenapa kok sedikit sekali yang dilaporkan begitu? Tadi ada yang kenapa kok tidak dilaporkan? Sebagian kita tahu, sebagian besar perempuan mindset seperti itu sebetulnya perlu diungkap, perlu diuraikan, dan sebagian perempuan Indonesia masih memiliki mindset seperti itu. Meskipun Indonesia sudah memiliki beberapa aturan undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan. Jadi memang kalau ada KDRT sangat dilindungi, dia berhak untuk melaporkan. Pengetahuan lah yang menjadi faktor terbesar untuk melaporkan atau tidak. Setelah ini kita bahas bagaimana menggeser mindset tadi dan kemudian artinya kalau perempuan diberdayakan yes, tapi kemudian bagaimana memberdayakan undang-undangnya gitu ya supaya dia jadi benar-benar kuat gitu kan untuk menjadi kekuatan buat perempuan. Selepas ini kita bahas smart listener bagaimana perempuan bisa menggunakan artinya dia berhak juga dilindungi secara hukum. Nah, nanti produk hukum yang kita bahas lebih lanjut di sesi berikut, tetap bersama dengan kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart FM Radio Talk bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan sekadar terkenal atau populer, bukan pula karena terkuat atau tercepat. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tetapi juga disapa melalui media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas karena isinya menginspirasi. Jadi saya rasa Smart FM dengan visinya yang luar biasa juga sudah menginspire banyak orang gitu. Kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami sekarang di 021 633 7783 633 7783 atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM.
Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart FM Radio Talk bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Listener dan juga sahabat yang bergabung di berbagai tempat di Indonesia, di Jakarta, kemudian Anda yang ada di Surabaya, Medan, dan juga Palembang, selamat pagi. Terutama buat Anda perempuan-perempuan tangguh ya di Indonesia. Kami mengajak Anda untuk membahas mengenai perempuan setara, perempuan berdaya. Kita bahas ini karena dua kata yang kalau menurut saya nanti kita perlu gali. Setara dengan siapa? Berdaya berarti apakah selama ini memang perempuan selalu diklaim sebagai sosok yang lemah? Nah, bagaimana mereka bisa menyadari sebenarnya kalau mereka tuh punya kekuatan? Kita bahas lebih lanjut ya. Saya bersama dengan Ibu Vera Barara Barit, MH, peneliti ahli pertama Pusat Riset Hukum dari Badan Riset Inovasi Nasional. Bu Vera, kita lanjut obrolannya ya Bu Vera ya. Tadi kan sempat saya tanya sebenarnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan sampai kemudian perempuan tuh selalu kok dianggapnya kayaknya lemah. Apakah kalau dari hasil survei atau penelitian yang Ibu lakukan, kalau tadi kan Ibu lakukan penelitiannya di Makassar dan itu terjadi di kalangan ya perempuan-perempuan istri para nelayan gitu ya, ini kan terkait dengan ekonomi. Apakah KDRT ini juga hanya menyangkut soal kondisi ekonomi mereka dari kalangan yang pendidikannya rendah, atau sebenarnya ini bisa terjadi sama siapapun Bu Vera? Ya, jadi KDRT ini universal, Mbak. Nggak hanya kepada golongan menengah ke bawah atau masyarakat yang minim atau miskin dan sebagainya. Enggak. Buktinya kita tahu kan Lesti Kejora bukan dari golongan menengah ke bawah, begitu. Dia artis, sudah bagus perekonomian, tapi juga tetap ada KDRT. KDRT ini bersifat universal, dia tidak membedakan antara dari suku bangsa mana, agama apa, ras, budaya, dan lain sebagainya, bahkan umur. Apakah ada pengaruh antara umurnya kalau masih muda gitu, KDRT-nya nggak juga. Jadi semuanya bisa mengalami KDRT ini, karena ini fakta sosialnya seperti itu. Begitu mungkin Mbak Opi. Baik, Bu Vera, kalau tadi Ibu sempat sebut tentang produk ya, hukum gitu ya, undang-undang gitu kan. Tapi ini kan perempuan merasanya, ya apalah itu undang-undang, udahlah gitu kan. Boleh nggak kami dibantu diluruskan dulu mindsetnya? Kenapa negara sampai mengadakan undang-undang dan bagaimana semestinya perempuan memaksimalkan ini untuk melindungi mereka? Silakan Bu Vera. Kenapa harus ada undang-undang gitu? Kenapa harus ada payung hukum gitu? Karena dengan adanya payung hukum jadi jelas hak-hak perempuan itu seperti apa. Kalau boleh saya sedikit jelaskan, setidaknya ada 5 aturan yang mendukung untuk perlindungan bagi kaum perempuan ini. Yang pertama adalah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Kemudian ada Konvensi HAM 2 di Wina tahun 93 menyepakati dan menegaskan kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Kemudian yang ketiga, Kepres, Keputusan Presiden nomor 181 tahun 98. Ada juga Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM, hak asasi manusia. Dan yang nggak kalah menariknya adalah yang terakhir, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2000. Nah, bagaimana sekali memahami dia akan tahu haknya. Jadi di Indonesia itu menganut prinsip teori teori fiksi hukum. Teori fiksi hukum ini di mana ketika sebuah aturan, baik itu undang-undang, perpres, perpu, dan aturan lainnya itu disahkan, itu dianggap tahu. Jadi ya negara melibatkan banyak pihak, atau negara tidak bisa harus menyuapi satu persatu gitu. Masyarakat ini loh ada terang nggak, tapi kita harus saling bersambut gayung. Ketika disahkan berarti kita harus mencari tahu, karena Indonesia menetapkan teori fiksi hukum. Katakanlah misalkan Indonesia mengesahkan tilang gitu, nah besok diberlakukan nih, saya nggak tahu, nggak bisa kayak gitu. Jadi ketika disahkan dia wajib tahu, wajib harus mencari tahu. Itu mungkin Bu Ola. Baik, Bu Vera, kan kalau Ibu tadi mengatakan perempuan wajib tahu, aware
boleh. Tadi produk hukumnya juga sudah sempat di-share gitu kan. Nah, ini perempuan akan mengatakan gini, Bu, boro-boro ya mikirin soal hukum-hukum, ini udah mikirin keluarga aja udah susah, belum lagi tanggung jawab ekonomi dan kemudian tantangan suami saya ini mungkin akan direbut oleh pelakor gitu. Jadi mana sempat saya mikirin itu semua gitu. Boleh nggak Bu menguatkan gitu kenapa perempuan penting tahu tentang undang-undang, artinya tentang payung hukum yang melindungi mereka sesungguhnya begitu Bu Vera? Penting ya, sangat penting. Kalau misalnya gimana nih, dia nggak sendiri, Mbak. Jadi kalau misalkan si perempuan ini kalau aktif, sebaiknya dia itu bergabung dalam komunitas. Komunitas ya, oke. Misalkan contoh salah satu adalah saya meliti di objek KWN, komunitas wanita nelayan. Di situ orang yang jadi tahu, jadi saling pentingnya komunitas bagi perempuan ini adalah untuk sharing, tukar pendapat terkait tadi, nggak cuma melulu tentang bagaimana menjual produk, nggak melulu, tapi justru aturan hukum bagi hak-hak perempuan ini wajib diketahui. Dari komunitas inilah berangkat dari komunitas mereka seharusnya bisa ya untuk mengakses atau mengetahui beberapa hal begitu. Berarti jangan sendirian, dan kemudian dengan adanya sosial media sebenarnya ini sangat memudahkan untuk kita bisa attract gitu ya dengan komunitas-komunitas perempuan begitu ya Bu Vera ya. Nah, kalau Ibu melihat gitu kan sejauh ini ketika terjun ke lapangan gitu kan, bagaimana perempuan aware terhadap apakah ini sudah dalam proses bertumbuh awareness-nya gitu, atau masih dianggapnya nggak penting-penting amat lah gitu, karena ada yang sebagian mengatakan bahwa kekerasan yang dialami itu kan takdir gitu, bagian dari apa ya, ya udah takdir hidup, nasib, kodrat dan sebagainya lah dia sebagai perempuan gitu. Tanggapan Bu Vera bagaimana? Menurut saya sudah tumbuh ya Mbak, sudah tumbuh ya, oke. Begitu. Misalkan kalau saya bandingkan ketika lagi-lagi ke Makassar, misalkan tahun 2010 ketika paralegal baru dibentuk, kan belum ada laporan tuh, nggak banyak orang mengadukan atau curhat atau koordinasi tentang masalah-masalahnya. Tapi begitu dibentuk, diperbanyak, jadi banyak sharing-sharing tentang KDRT, terus sharing-sharing tentang bagaimana penyelesaiannya, sehingga KDRT beberapa kasus bisa diselesaikan meskipun ada yang tidak selesai. Dan kan kalau KDRT biasanya terancam, mohon maaf, kayak perpisahan atau perceraian. Tapi ketika KDRT selesai dan KDRT-nya sembuh, nggak berulang, makanya dia rumah tangganya rukun kembali. Itu salah satu faktor awareness masyarakat tadi, edukasi dan keterlibatan paralegal dan komunitas yang paling penting, Mbak Ola. Oke, Bu Vera, kan supaya perempuan juga tahu mana sih yang di bagian mana yang sudah seperti apa yang sudah semestinya ini dilaporkan gitu. Kalau di undang-undang diaturnya kekerasan itu ada level-levelannya nggak sih Bu Vera? Ya, ada yang cuman verbal gitu kan, ada yang cuman ada yang sampai fisik, sampai parah dan lain sebagainya. Itu clear ya. Udah di beberapa pasal itu ada disebutkan bahwasanya ada yang kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, di mana semua ini dilindungi. Tahapannya level rendah dan rendah, sedang dan tingginya itu biasanya kepada dampak. Misalkan kalau fisik terlihat misalkan seperti memar-memar atau misalkan terancam nyawanya, itu udah parah, itu udah tinggi. Tapi kalau misalkan dia seperti les itu tingkatnya mungkin bisa dikategorikan sedang gitu kan, sudah sampai seperti itu, atau misalkan tulang pipinya sampai retak gitu. Tapi kalau misalkan verbal itu meskipun dia nggak ada terbukti secara fisik tapi mengganggu psikologis, itu juga menjadi perhatian Mbak, karena salah satu kasus KDRT yang pernah saya telusuri di Sumatera Selatan kemarin, dia diancam dibunuh begitu, karena nanti saya bunuh gitu. Jadi KDRT-nya oleh mantan suami, jadi dia membunuh mantan istrinya kalau seandainya tidak melakukan ABCD gitu. Karena dia shock, ancaman nyawa, maka dia langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, di saat itulah dia merasa benar-benar terlindungi ketika dia melaporkan ke kepolisian. Saat itu juga dipanggil mantan suaminya dan selesai di situ mereka damai. Jadi tidak lanjut ke selanjutnya karena cukup damai di kepolisian atau menggunakan pendekatan restoratif justice. Begitu mungkin, Mbak. Oke. Kalau tadi Bu Vera mengatakan ada kekerasan seksual, nah ini yang masuk kategori kekerasan seksual bagaimana nih Bu Vera? Karena kan artinya di dalam agama diatur bahwa ya perempuan ini harus melayani, jadi kayak kadang-kadang bersembunyi di balik ini gitu loh, sehingga kemudian itu nggak dianggap sebagai sebuah kekerasan Bu Vera.
Ya, kekerasan seksual ini kan memang ada kepaksaan, kurang tidak wajar, sampai berakibat kalau misalkan secara nyata itu fisik si perempuan ini ya nanti berimbas kepada tadi marmen dan lain sebagainya. Ini memang harus dikomunikasikan sih, meskipun Islam mengatur untuk melayani, tapi Islam itu adalah contoh agama Islam itu adalah agama yang indah, nggak sampai menghalalkan itu sebuah kekerasan dan lain sebagainya. Kalau toh memang maaf hubungan seksual itu ya sewajarnya tanpa harus adanya kekerasan, Mbak Ola. Jadi ini aware nih, ini sampai dalam tahap kewajaran atau udah sampai kekerasan, dia harus tahu. Oke. Bu, efeknya apa sih kalau seandainya perempuan bertahan, nggak melaporkan, menyimpan KDRT yang dia alami, baik verbal gitu ya, ataupun fisik, ataupun mungkin kekerasan seksual, dampaknya terhadap dirinya, kepada anak itu apa, supaya nanti kemudian juga ini meluruskan mindset. Nanti kita bahas nanti di sesi berikutnya ya, Bu Vera ya. Sabar sebentar untuk smart listener yang sudah mau bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dan juga YouTube, nanti kami akan cicil di sesi berikutnya. Tetap bersama dengan kami dalam perbincangan yang seru banget di kesempatan pagi hari ini, Perempuan Setara, Perempuan Berdaya. Tetaplah bersama kami dalam Smart FM Radio Talk bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali yang namanya belajar. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Jux Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart FM Radio Talk bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan juga sahabat yang bergabung, Perempuan Setara, Perempuan Berdaya.
bersama dengan Ibu Vera Barara Barit MH, peneliti ahli pertama Pusat Riset Hukum BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebelum kita bahas mengenai bagaimana sih laporannya begitu kan, dan yang seperti apa proses laporannya juga akan seperti apa. Sebentar saya ingin menyapa yang sudah bergabung sebentar ya, Ibu Vera izin ya dari WhatsApp ya. Kita ke Mbak Noni dulu yang bergabung bersama dengan kita dari Lampung. Selamat pagi Mbak Noni. Mbak Noni mengatakan begini nih Bu Vera, obrolan-obrolan kayak gini harusnya makin sering nih ada di sosial media katanya begitu ya. Kebanyakan yang dibahas tuh kan adalah obrolan-obrolan tong kosong katanya ya, gosip dan sebagainya gitu kan. Oke, Bu Noni bertanya gitu loh, Bu Vera bagaimana, karena kalau bicara tentang kekerasan terhadap perempuan begitu ya, kan secara pendidikan di Indonesia nggak merata. Nah, bagaimana tuh BRIN begitu kan aktif untuk mengedukasi perempuan supaya aware sama hal-hal yang seperti ini. Silahkan Bu Vera. Ya. Kami sebetulnya saya peneliti di Pusat Riset Hukum. Kalau untuk mengedukasi begitu atau istilahnya katakanlah literasi gitu ya, literasi hukum, saat ini yang kami jangkau baru kepada para pekerja migran Indonesia, Mbak Ola. Jadi kan banyak tuh perempuan yang kasus KDRT di luar negeri dan menjangkau, dan kami bekerja sama dengan UT memiliki produk yang dinamakan Continuing Education atau semacam pendidikan literasi bagi pekerja migran Indonesia. Nah, kami itu sudah ada dan saat ini dalam proses trial gitu kan, testing, tahun depan itu launching. Itu baru kenapa PMI? Karena PMI itu jumlahnya juga banyak dan belum mendapatkan perhatian secara penuh begitu, terutama terkait literasi hukum. Nah, bagi para perempuan-perempuan di Indonesia, Pusat Riset Hukum di BRIN ini merupakan pusat riset yang masih baru, tapi nanti kami akan semoga rutin untuk mengadakan edukasi atau semacam buletin atau informasi-informasi. Silakan cek aja di Pusat Riset Hukum Instagram kami, Mbak Ola. Baik, Bu Vera, kita lanjut dulu ya obrolannya sebelum nanti ke YouTube ya. Kalau menurut Ibu begitu ya, bagaimana posisi perempuan kalau sudah mengalami kekerasan? Kan tadi sudah disampaikan yang level-levelannya gitu ya, verbal, fisik, dan kemudian juga kekerasan seksual. Nah, kalau tadi sudah disampaikan, kalau sudah mulai terancam ini mesti lapor. Kalau nggak lapor, dipendam, disimpan, apa dampaknya? Nanti setelah itu Ibu ceritakan, kalau gitu, kalau mau lapor, bagaimana prosesnya? Silakan Bu Vera. Ya pasti dampaknya akan berulang gitu. Ya mengalami hal itu lagi-lagi selama kita tidak lapor maka tidak akan berhenti kecuali pelakunya ini bertobat gitu ya Mbak Ola. Iya betul. Akan terus dan merasa si pelaku ini nggak apa-apa, korban nggak ada masalah kok, nggak dilaporkan. Nah, apalagi berani kok dia juga ngelapor gitu ya Bu Vera ya. Minimal kalau misalkan dia nggak lapor, dia perempuannya harus ngomong ke suami, saya nggak suka begini, saya nggak suka. Takutnya memang suaminya nggak tahu, taunya ya dia nggak apa-apa, dimarah-marahin atau dilakukan pelecehan seksual atau dilakukan KDRT, dia diem aja. Harus menyuarakan, perempuan harus menyuarakan. Ketika dia sudah berusaha menyuarakan kepada sang suami dan tidak direspon dengan baik atau suami tidak berubah, misal contoh katakanlah harus ke seseorang, nggak harus langsung ke polisi, Mbak Ola. Misalkan dia punya tadi ada paralegal atau kepada Bu RT tingkat yang paling rendah mungkin, atau Bu RW, atau misalkan ini kasusnya tentang ini nih KDRT karena permasalahan harta gono gini, warisan dan sebagainya, mungkin ke tokoh agama setempat. Saya di KDRT gara-gara rebutan warisan contoh. Nah, hal-hal tersebut yang perlu dilakukan tadi ketika level bawah, atau kalau misalkan dia punya komunitas, arisan dan sebagainya, bisa itu curhat kepada orang-orang yang tepat. Nah, kalau misalkan tidak ada solusi atau dia pengen langsung ke polisi, boleh saja Mbak Ola, dia nanti diberitakan ke BAP, bikin surat berita acara. Nah, nanti di polisi ini akan memanggil lah si pelaku ini, dan bagaimana proses-prosesnya si pelaku ini biasanya akan ditanya, ini mau seperti apa kan, apakah mau dudukan bersama gitu kan, melibatkan para pihak, ada kepala desa dan sebagainya untuk berdamai, tidak mengulanginya. Oke, bisa selesai. Tapi kalau memang si perempuan ini tetap tidak terima, mau diproses selanjutnya, ya akan dibantu untuk proses selanjutnya. Begitu mungkin Mbak Ola tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya seperti itu ya. Ada Pak Hernanda yang berkomentar di Jakarta begitu ya. Oke, kekerasan terhadap perempuan kalau menurut saya seringkali juga dipicu karena
faktor perempuannya juga loh Bu Vera begitu ya. Saya punya teman sekantor katanya ya, yang istrinya tuh sangat protektif banget gitu kan ya terhadap suami gitu ya, sampai-sampai pekerjaannya di kantor pun istilahnya harus semuanya diungkap gitu kan, setiap saat seperti harus melapor, dan ini mengakibatkan temannya, berarti suaminya begitu ya, itu pernah menampar katanya istrinya karena dianggap sudah kelewatan. Nah, bagaimana tanggapan Ibu Vera? Ini serupa pertanyaannya dengan pertanyaan dari Berkah di Bekasi. Bu, gimana kalau perempuan yang superior? Nggak jarang juga loh perempuannya melakukan kekerasan nih katanya gitu. Oke, ini agak-agak serupa. Bagaimana tanggapannya Bu Vera? Ya, betul Mbak Ola. Jadi memang ya, KDRT itu ada banyak faktor. Salah satunya memang dipicu oleh perempuan ini. Misalkan dia, entah itu dia terlalu menuntut si suami gitu, atau dia yang menyebabkan omelan-omelan sehingga suami terpancing untuk melakukan KDRT dan sebagainya. Intinya berarti ketika si perempuan itu melakukan hal itu, berarti dia belum paham suaminya, belum paham rumah tangga, sehingga terjadi KDRT. Ketika suami istri atau pasangan saling memahami, ada beberapa hal yang boleh diungkap di rumah tangga, ada yang tidak boleh, seperti pekerjaan. Coba berkas-berkas kantor ya emang dia nggak boleh diungkap di rumah tangga, harus di-keep aja. Kalau misalkan dia harus menyimpan berkas rahasia, kan nggak bisa juga istrinya itu. Harus paham betul di mana posisinya, letaknya dia. Jangan sampai dia terlalu melebihi batas kewajaran sehingga menyebabkan KDRT, berarti emang dia yang salah dan dia harus diluruskan. Nah, cara meluruskan ini mungkin yang menjadi perdebatan. Diluruskan ini nggak harus ditampar, mungkin diajak ngobrol pelan-pelan, dikasih tahu. Kalau misalkan emang tidak bisa dan lain sebagainya, usahakan jangan menggunakan kekerasan fisik. Ajak pihak lain yang lebih tua atau dituakan yang didengar. Begitu sebetulnya Mbak Ola, salah satu solusinya ya. Iya. Oke, nanti kita bahas tentang kekerasan, bagaimana sih menghindarinya sebenarnya ya. Entah perempuan kepada laki-laki, laki-laki terhadap perempuan begitu kan ya. Tapi Ibu, boleh ceritakan lebih jauh lagi tentang riset yang Ibu lakukan ya, terutama di masyarakat di Makassar waktu itu. Apa aktivitas yang dilakukan untuk artinya menajamkan riset hukum tadi, Bu Vera? Ya Mbak, untuk menajamkan riset kami terutama terkait pemberdayaan perempuan ya, karena tadi tahun ini saya mendapatkan rumah program atau proposal riset itu di 2 lokasi. Yang pertama adalah di Makassar dan kemudian di Pontianak. Salah satu riset, fokus penajam riset kami itu adalah karena pengetahuan perempuan ini penting dan karena juga pemberdayaan perempuan ini penting, maka kami mengedukasi masyarakat bagaimana mereka berdaya begitu ya. Tadi mereka itu punya banyak resources, punya banyak sumber untuk bisa berdaya. Contoh, daripada ikan gak habis dijual kemudian dibuang, mending diolah kemudian mereka menjualnya juga jangan di lokal, mereka bisa menjual di marketplace. Hal seperti itulah yang kami mengedukasi dari aspek pemberdayaan perempuan, sehingga saat kami ke lapangan, kami ke masyarakat, kami bekerja sama dengan kampus Shopee di Makassar dan mereka mengedukasi how to sell the product to marketplace, biar mereka bisa mengirimkan produknya, produk olahan ikan ke Kalimantan, Sumatera, bahkan Jawa dan sebagainya, sehingga ketika mereka berdaya, mereka setara dan akhirnya menurunkanlah tingkat KDRT tadi. Terkait penajaman riset, kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi, terutama penelitian-penelitian terkait kasus-kasus, misalkan penelitian tentang restoratif justice. Kami ada penelitian tentang restoratif justice di beberapa kepolisian dan juga di kejaksaan. Salah satu temuan saya atau salah satu temuan kami adalah keberhasilan kasus KDRT yang selesai itu adalah di tingkat kepolisian maupun jaksa karena mereka berdamai dan tidak mengulangi, diharapkan tidak mengulangi kesalahan lagi sehingga tidak diproses lebih lanjut. Begitu mungkin Mbak Ola. Baik, Bu Vera, 2 kata ini saya pengen konfirmasi begitu ya. Kalau dari temuan Ibu mengatakan perempuan yang setara begitu. Kalau boleh dibilang setara tuh maksudnya apa sih, setara dengan siapa? Karena seringkali setara ini dianggap bahwa oke, saya sama laki-laki sama nih begitu. Tapi ini kan jadi agak ambigu begitu. Bu Vera, silahkan. Ya, jadi gini Mbak, sesuai dengan judul kita ya, perempuan berdaya, perempuan setara gitu. Jadi di kasus Patinggalong itu ketika seorang istri tidak memiliki penghasilan, maka memang dianggap lemah, maka dianggap tidak berdaya. Ketika mereka berdaya, ketika mereka
membantu suami, mensupport suami, ternyata mereka bisa loh setara sama-sama memiliki penghasilan, sehingga akhirnya mereka saling menghormati. Meskipun pada awal diberdayakan perempuan Makassar ini, Mbak, awal program-program ini muncul di 2009-2010, mereka nggak terima, Mbak. Nelayan ini nggak terima kalau istrinya itu ikut pelatihan, istrinya bekerja itu nggak mau. Mindset mereka itu adalah ketika istrinya bekerja, mereka malu, dianggap tidak mampu untuk menghidupi rumah. Padahal bukan itu. Perempuan ini niatnya membantu, bukan sebagai saingan atau sebagai superior di rumah tangga, bukan. Jadi niatnya mereka adalah membantu. Nah, si perempuan ini juga harus memposisikan diri, dia itu sifatnya hanyalah membantu perekonomian rumah tangga, bukan menjadi superior atau mendominasi rumah tangga. Itu yang salah. Disinilah ada letak posisi daya tawar kaum perempuan ketika dia memiliki income atau membantu support suami. Begitu, Mbak Ola. Oke. Nah, bagaimana memberdayakan mereka? Karena artinya dengan aturan-aturan di lapangan ya, suami istri harus minta izin ke suami. Ya, belum lagi kalau suami nggak mengizinkan ya nggak boleh dong, kan perintahnya agama. Nah, ini kadang-kadang dibenturkan ya. Bu Vera, boleh nggak nanti sharing? Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula kecepatan informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Road pada perayaan ulang tahun ke-34, Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 0216337783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda, dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Hai sahabat Paramount, Hampton Avenue tahap 1 dan 2 telah sukses terjual. Paramount Land kembali mempersembahkan Hampton Promenade menerapkan impresif konsep yang begitu luar biasa. Kawasan ini smart listener terintegrasi dengan ruang yang spacious, dilengkapi dengan pedestrian walk, dilengkapi dengan landscape yang teduh begitu ya, bangunan bergaya modern dengan fasad yang menarik, sangat menjanjikan untuk tempat usaha Anda. Hampton Promenade berada di superb location, tepatnya di Boulevard Gading Serpong 2. Aksesnya sangat mudah dijangkau, dikelilingi klaster-klaster premium dan fasilitas kota yang lengkap, menjadikan Hampton Promenade sebagai pilihan tepat untuk bisnis Anda. Dilengkapi fasilitas terkini seperti electric vehicle charging, Anda bisa santai dan juga berbelanja sambil ngisi daya kendaraan listrik Anda. Dengan inovasi fenomenal Yoseka, Your Own Style Expandable Commercial Area, Anda bisa mengekspresikan ide dan style sukses sesuka Anda menjadi lebih menarik. So, tunggu apa lagi? Info lebih lanjut hubungi 0215420099, 0215420099 atau WhatsApp bisnis kami 0811987999. Miliki unitnya sekarang, jangan sampai kehabisan ya smart listener ya. Hampton Promenade terkini dari Promolet. Seberapa besar arti sebuah kata? Pandemi COVID-19 harus dihadapi dengan lapang dada, tetapi tidak lupa selalu harus berusaha. Mendukung
Anda terus merawat asa, kami hadirkan cara baru mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Jux Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun. Mendalami bidang komunikasi dan menjadi praktisi itu menurut saya sangat dibutuhkan. Sekali lagi, download aplikasi Jux Music di Play Store. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart FM Radio Talk bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pemirsa dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih masih bersama dengan kami Perempuan Setara, Perempuan Berdaya. Kami masih mengajak Anda berbincang bersama dengan Ibu Vera Bararabarit MH, peneliti ahli pertama Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, ini ada pertanyaan ya yang menarik, Bu. Pertanyaan dari Mbak Lolita. Bu Vera, kan ada Kementerian Peranan Perempuan katanya gitu ya. Kenapa hasil survei atau penelitian ini nggak dilakukan di bawah Kementerian Perempuan? Silahkan, Bu Vera. Ya, jadi begini Mbak Ola, kan kalau semenjak ada BRIN gitu kan, dulu saya LIPI gitu. BRIN itu jadi merger ya, gabungan dari seluruh balitbank di kementerian menjadi satu di BRIN. Kenapa kok tidak di bawah kementerian lain seperti perlindungan perempuan dan anak dan lain sebagainya atau kementerian lain? Tapi kami pada dasarnya bekerja sama begitu. Bahkan data-data KDRT di Sumatera di Makassar pun kami dapatkan juga dari Dinas Kemen PPPA gitu. Jadi data-data tersebut kami dapatkan dari dinas-dinas, tapi memang kami di bawah naungan BRIN. Seluruh penelitian atau balitbank kementerian dan BPPT, Batan, Lapan itu kan menjadi satu BRIN. Jadi semua riset atau semua peneliti di Indonesia itu di bawah naungan BRIN. Begitu mungkin yang bisa menjawab. Tapi kami Tapi kemudian tetap ada gitu ya, dalam implementasinya ada koordinasi lintas lembaga begitu ya, Bu Vera ya. Wawancara mendalam juga kepada dinas setempat tadi, termasuk proses KDRT gitu. Data-data kami juga mau melakukan wawancara mendalam juga atas masukan dari dinas BPPA. Mungkin tadi saya belum menyebutkan, dan di sini juga hasil risetnya kami juga melakukan wawancara tersebut kepada mereka. Ya, Bu Vera, dari pengalaman Ibu di lapangan gitu ya, melakukan riset, melakukan survei begitu ya, terhadap perempuan gitu kan, dan kekerasan yang dialaminya gitu, faktor-faktor dan sebagainya begitu. Sejauh mana sih Ibu melihat bahwa perempuan kan dianggapnya nggak punya kekuatan untuk memutuskan ya buat dirinya gitu ya, buat keluarga, karena keputusan tetap ada di suami. Jadi kalaupun misalkan mau diberdayakan untuk bekerja dan sebagainya, perlu ada izin dari suami. Nah, bagaimana kaitannya ketika dilakukan riset ini bisa mengedukasi kalangan prianya begitu, Bu Vera? Silakan. Ya, jadi yang pilot project kami yang di Makassar itu memang berangkat dari membuka mindset keluarga, baik pasangan ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi karena si perempuan ini kebanyakan tidak diberikan izin untuk mengikuti pelatihan pembuatan olahan ikan, bakso ikan. Jadi harus ada champion, Mbak Ola. Jadi diinisiasi oleh salah satu perempuan yang memang dia berhasil memberdayakan dengan jerih payah dan dengan struggle dari awal. Jadi dikumpulkanlah itu para bapak-bapak nelayan gitu, baik itu formal maupun non formal. Misalkan lagi ada acara apa, dikumpulkan, menjelaskan how to educate gitu, menjelaskan bagaimana mengedukasi mereka agar mindsetnya itu berubah loh, perempuan itu bisa membantu suami. Jadi kita berangkat dari kelebihan dulu. Kalau misalkan perempuan bekerja, perempuan mendapatkan jadi bisa membantu keluarga. Dari situlah berangkatnya. Ketika berhasil mengedukasi para suami atau pasangan, akhirnya mereka merelakan atau mengizinkan para istri-istri mereka untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan berakhir kepada mereka diperbolehkan bekerja asalkan tidak meninggalkan tugas-tugas mereka sebagai seorang perempuan ya, seorang ibu, begitu mungkin. Sebagai seorang ibu maupun juga istri ya. Oke. Ada Mas Adi Purwa di YouTube ya, Bu Vera, bisa nggak sih kita cegah risiko KDRT sejak sebelum berkeluarga, dideteksi gitu? Ya, kecenderungan melakukan kekerasan nggak sih, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, Bu Vera? Mungkin ke psikolog ya, Mbak.
apakah mereka ada kecenderungan psikopat mungkin dari pihak suami gitu, atau mungkin dari kalau misalkan masih tanda kutip pacaran atau masih ta'aruf gitu kan, misalkan makan bareng, kalau misalkan dia udah terdetek tuh, kalau misalkan dia sudah muncul gejala-gejala kata-katanya kasar ya. Terus kita terlihat kalau memang bisa dilihat, tapi ada kondisi fisik yang atau kondisi psikolog yang kita nggak bisa melihat, dan psikolog lah yang tahu, begitu mungkin di assessment di psikolog atau psikiater gitu Mbak Ola. Oke, jadi bagusnya memang mengadakan tes gitu ya sebelum menikah begitu ya Bu Vera ya. Baik, kita ke YouTube lagi, ada Mbak Diah Novri. Dita Dovri, gimana menurut Ibu di era digital sekarang ini kemudahan dalam mengakses, kadang-kadang tuh masih banyak kasus bullying loh Bu gitu ya. Contoh kasus yang baru-baru ini terkait podcast salah satu artis, kasus bullying terhadap perempuan juga gitu. Nih, silahkan Bu Vera. Kasus bullying gitu. Nah, sebenarnya kita harus cerdas apakah bagaimana menanggapi kasus ini? Apakah kita sangat mendukung kasus ini atau kita tidak, atau misalkan kan ketika kita share kasus ke publik, nggak semua publik itu kan tahu bagaimana cara menangani kasus-kasus. Ada yang mungkin sekedar tahu aja dan tidak tahu mengerti benar-benar, ya udah kasus semakin dibully, bahkan semakin terjerumus, padahal kan harus diangkat dan harus dituntaskan. Tapi kan nggak semua orang tahu ya. Kita tahulah ada yang banyak yang julid sebagainya, sehingga kita harus menyikapi kasus tersebut gitu Mbak Ola. Baik, kalau begitu, kalau menurut Ibu bagaimana semestinya perempuan ini kalau terjadi mengalami kekerasan begitu, atau terjadi situasi yang tidak nyaman di dalam rumah tangga? Apakah sebaiknya itu memang ya diposting gitu ya, diupload gitu kan, karena itu kan jadi konsumsi publik, alih-alih pengen dapat dukungan, support, tapi seringkali malah di luar harapan gitu. Dan jejak digital juga nggak bisa terhapus pula begitu ya. Apa tanggapan dan saran Ibu terhadap perempuan-perempuan nih dalam bersosial media terkait kalau misalkan ada masalah di dalam rumah tangganya begitu? Nah, saya sarankan kepada para perempuan cerdas di Indonesia, ketika langsung ada misalkan kekerasan yang menimpa gitu, langsung di-share gitu, ya itu boleh-boleh saja, itu hak mereka, sah-sah saja. Tapi ada beberapa alternatif yang tadi saya katakan. Apakah memang sebaiknya harus diposting di publik, atau kita selesaikan dulu tahapan demi tahapan? Apakah mungkin kalau kita malu mengungkap ke kepolisian, kita bisa cerita dulu kepada orang tua kita, atau kalau orang tua kita malu, teman terdekat kita. Kenapa? Kita cari solusinya gitu. Gimana gitu? Atau mungkin tadi ke kepala RT atau ke komunitas yang bisa membantu. Karena kalau misalnya kita posting, emang netizen kadang berikan dukungan, tapi emang langsung exactly memberikan solving problem, belum tentu gitu. Bukan berarti ada, belum tentu. Nyari dukungan oke, tapi ternyata buktinya seperti ini, atau ternyata menurut polisi bukti seperti ini seharusnya gitu kan bisa diselesaikan keluarga, atau bukti ini bla 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 gitu kan. Jadi memang seharusnya dia smart, seharusnya dia cerdas, nggak langsung diposting begitu. Meskipun dia punya hak untuk memposting, ya itu kan hak setiap orang begitu. Ya. Karena sekarang setiap senti dari urusan keluarga gitu ya, dari mulai dari teras sampai ke kamar mandi itu bisa diposting, ada di sosial media kan Bu Vera ya. Show up gitu kan. Iya. Memperlihatkan lagi-lagi. Ya. Baik, Bu Vera, terakhir nih ya, menutup perbincangan kita sebagai bentuk kesadaran perempuan bahwa dirinya tuh layak kok diperlakukan, sangat layak gitu. Kalau mengalami kekerasan ada payung hukum yang melindungi. Nah, bagaimana mereka bisa memaksimalkan ini, dan kemudian mungkin Ibu bisa bantu memberikan kekuatan lebih. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu malu untuk harus melaporkan, seandainya memang perlu dilaporkan. Silakan Bu Vera. Ya, bagi para perempuan Indonesia yang mungkin saat ini bingung atau nggak tahu harus gimana, dan nggak tahu harus mengakses berita seperti apa, informasi apa, teman-teman sebetulnya kita sudah harus melek digital begitu. Banyak informasi-informasi yang akurat yang bisa teman-teman dapatkan, perempuan-perempuan dapatkan, terutama terkait hak-hak
teman-teman hak perempuan untuk dilindungi, bisa melalui sosial media, bisa melalui berita-berita atau JDIH, misalkan kalau tracing aturan-aturan, atau ada berdekat kepada komunitas. Kalau misalkan teman-teman juga masih ragu atau belum yakin atas pengetahuan kalian terhadap masalah-masalah yang sedang kalian hadapi, kalian juga bisa konsultasi ke LBH terdekat atau paralegal yang ada, karena memang yang menjadi salah satu faktor Mbak Ola ada dan tidaknya kasus dan how to handling these cases adalah keberadaan orang-orang sekitar tadi. Kalau misalkan saya bicara di daerah pelosok yang mereka pengetahuannya how to access, nggak ada internet, terus mereka gimana lapor ke paralegal, nggak ada. Nah, itu adalah menjadi kendala tersendiri. Tapi as long as bisa diakses internet, as long as ada orang-orang supporting system di sekeliling kalian, itu tolong dimanfaatkan. Kecuali memang kalian lagi berada di posisi luar pulau atau outermost island, terluar, terdepan dan lain sebagainya, itu baru menjadi salah satu kendala bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Begitu, Mbak Ola. Perempuan Indonesia berharga, Anda, saya, semuanya berharga. Karena berharga itulah pemerintah membuatkan payung hukum untuk melindungi hak-hak kita sebagai perempuan. Bu Vera dengan tim dari BRIN ini kemudian telah berlelah melakukan riset untuk menguatkan itu. So, smart listener, pagi hari ini buat kita yang baru saja menyimak ini, mudah-mudahan bisa menularkan ini juga ya kepada tetangga, teman atau sahabat, dan sampaikan kepada mereka bahwa ada payung hukum yang melindungi perempuan supaya mereka terbebas dari kekerasan rumah tangga. Jadi jangan ragu-ragu lagi, yakin dan kuat begitu ya. Cari komunitas terdekat, dan next time kita sambung silaturahminya bersama dengan Bu Vera, kita bahas dari sisi yang berbeda begitu ya, tentang perlindungan terhadap perempuan. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya, demikian pula dengan Bu Vera supaya bisa terus menginspirasi Indonesia. Kami pamit, saya Nurlija. Ibu Vera? Ya, saya Vera. Dan Ibu Vera mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda menyimak Smart FM Radio Talk bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perempuan dalam Hukum Indonesia. Perempuan setara, perempuan berdaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 10 di Jakarta dan Surabaya. Pukul 11 di Balikpapan dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya Ola Nurlija dalam Jurnal 9. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan dana pandemi merupakan bukti forum G20 mampu menghasilkan aksi konkret yang bermanfaat bagi masyarakat dunia. Menurut Sri Mulyani, negara-negara khususnya berpendapatan rendah dan menengah dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kemampuan mencegah dan menanggulangi ancaman pandemi. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menilai kawasan ekonomi khusus Sanur Denpasar, Bali memiliki potensi untuk mendukung pariwisata Indonesia karena menjadi fasilitas kesehatan yang lengkap sehingga diharapkan dapat menghemat devisa dari masyarakat Indonesia yang semula memilih berobat ke luar negeri kini cukup di negeri sendiri. Anda tengah menyimak Jurnal 9 dari Radio Smart FM.
Presiden Joko Widodo menyatakan telah menerima laporan bahwa 17 kepala negara mengkonfirmasi akan menghadiri KTT G20 Indonesia di Bali. Presiden mengatakan Indonesia akan memperjuangkan perdamaian dunia dan menjadi bagian dari solusi perubahan iklim dan pemulihan ekonomi. Presidensi G20 Indonesia mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger dan mengangkat 3 isu prioritas, yaitu arsitektur kesehatan, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan. Kita beralih ke berita lainnya. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memamerkan makanan instan dari olahan singkong produksi anak bangsa yang sudah dijual di pasaran, terutama di e-commerce, dalam Global Food Security Forum di Bali. Menurut Prabowo, beragam makanan olahan singkong tersebut dapat menjadi solusi atas persoalan dan ancaman krisis pangan yang melanda dunia pada saat ini, terutama terkait dengan membangun ketahanan pangan. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Spirit of Indonesia, we're a special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special one is in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada pagi menjelang siang hari ini ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Dan Smart Listener, seperti biasa selama 1 jam ke depan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, saya Fernando Teresa akan menemani Anda tentunya dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Senin 14 November 2022. Ya, Smart Listener, seperti yang kita tahu bahwa Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI ya dari Kementerian Kesehatan yang diterbitkan pada 2021 ini mencatat kasus prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4%. Nah, artinya Indonesia masih berada di atas batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 20%. Sementara pemerintah sendiri menargetkan angka prevalensi stunting di angka 14% pada tahun 2024 mendatang. Karena itu diperlukan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak agar persoalan stunting dapat lebih cepat dituntaskan ya. Dan juga peran industri selama ini juga sudah signifikan dalam mempercepat penanganan kasus stunting. Selengkapnya akan kita bahas pada talk show di pagi hari ini Smart Listener bersama narasumber kehormatan kita ya. Pada pagi hari ini sudah hadir ada Pak Medi Herianto selaku Kepala BKKBN Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Medi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Medi? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik ya Pak Medi. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam talk show pada pagi hari ini, silakan bergabung di telepon kami di 0711-3600-31, atau Anda juga bisa menyampaikan atensi dan juga saran dan juga pendapat dan juga pertanyaan ya di live chat channel YouTube Smart FM Palembang, karena talk show pada pagi menjelang siang hari ini juga disiarkan langsung nih Pak Medi di channel YouTube Smart FM Palembang. Jadi silakan bergabung. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai bersama cegah stunting, wujudkan generasi sehat di masa depan. Baik, Pak Medi, mungkin langsung saja kita bahas ini. Stunting salah satu pembahasan yang tidak pernah ada habis-habisnya ya, kalau mau diperbincangkan. Nah, kalau boleh tahu Pak Medi, kenapa sih stunting ini menjadi salah satu hal yang sangat concern disoroti oleh pemerintah, khususnya di Sumatera Selatan melalui BKKBN, apalagi di tahun 2024 nanti nih ada target khusus dari pemerintah, angka prevalensi itu mencapai 14% di 2024. Silakan Pak Medi. Ya, baik. Bapak Presiden RI sudah menetapkan visinya di tahun 2045 untuk mewujudkan generasi emas.
Jadi artinya sumber daya manusia yang dilahirkan nanti dari sekarang sampai ke depan nanti itu akan diharapkan menjadi generasi emas. Karena artinya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, stunting ini merupakan salah satu faktor penghambat. Jadi merupakan salah satu faktor penghambat untuk terwujudnya generasi emas, atau dalam rangka untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kenapa? Karena kalau anak yang sudah terkena stunting, yang pertama, secara fisik dia pendek. Oke. Kemudian kemampuan berpikirnya juga di bawah rata-rata standar anak umur sebayanya. Nah, kemudian anak yang sudah terkena stunting itu akan berdampak pada daya saing. Jadi kemampuan untuk bersaing itu pasti dia akan tertinggal. Karena kecerdasannya, faktor kecerdasannya itu akan berada di bawah rata-rata anak seumur, anak yang sebaya dengannya. Nah, itu yang makanya kalau anak sudah stunting, ya udah nggak akan mungkin bisa menjadi generasi emas seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Oke, baik. Nah, menarik apa yang disampaikan Pak Medi tadi. Ciri anak stunting ini secara fisik pendek, kemampuan berpikir standar, dan juga ini dapat berpengaruh terhadap daya saing ke depan ya, Pak Medi. Nah, daya berpikir di bawah standar. Di bawah standar ya, Pak Medi. Tapi mindset masyarakat kita ini seringkali ini yang perlu kita samakan pemahaman dulu, bahwa stunting itu apa yang dimaksud dengan stunting, itu yang itu perlu samakan pemahaman dulu. Jangan sampai kita salah untuk memberikan satu vonis atau cap pada orang kalau pendek langsung dibilang stunting gitu ya. Nah, padahal stunting sudah pasti pendek belum tentu stunting. Nah, yang dimaksud dengan stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat dari kurang gizi kronis dan infeksi tulang yang ditandai dengan. Nah, ini yang perlu kita samakan pemahaman. Jadi gangguan pertumbuhan, kalau gangguan pertumbuhan itu di label dengan pendek gitu kan. Jadi kalau pendek sementara kita anggap stunting. Tapi apakah setiap anak yang pendek itu stunting? Belum tentu. Karena faktor yang kedua, gangguan yang kedua itu gangguan pada perkembangan. Ya. Nah, kalau perkembangan itu kan mulai dari perkembangan otaknya, perkembangan dari segi kemampuan si anak. Nah, kemampuan si anak itu banyak sekali, mulai dari kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan pada tubuhnya, kemudian kemampuan komunikasi baik aktif maupun pasif, kemampuan menolong diri sendiri, kemampuan untuk bergaul. Nah, kalau anak-anak stunting itu udah pasti di bawah standar untuk anak umur sebaya dengannya. Jadi makanya kita kalau melihat anak pendek jangan langsung dibilang oh itu stunting gitu kan. Jangan ya. Jangan langsung dibilang stunting karena belum tentu stunting. Karena banyak contoh anak pendek, orang yang pendek misalnya. Bapak B.J. Habibie itu kan orangnya pendek, tapi dia luar biasa, bisa menciptakan pesawat itu kan. Jadi artinya dia tidak stunting, pendek tapi tidak stunting. Nah, kemudian Ucok Baba, orang kalau melihat secara fisik, Ucok Baba stunting. Padahal kalau kita lihat dari indikator yang keduanya, dari segi perkembangan, Ucok Baba cerdas. Jadi artinya walaupun dia pendek tapi tidak stunting. Nah, contoh pernah kita bilang wah stunting. Kira-kira gitu. Baik, jadi Smart Listener kita samakan dulu nih persepsinya ya yang disampaikan Pak Medi tadi, bahwa tidak semua orang pendek itu dapat dikatakan stunting. Ya. Tadi sudah disebutkan Pak Medi kriteria stunting itu bahwa pertama ya memang secara fisik memang pendek ya. Dan juga untuk perkembangan ya. Perkembangannya juga berpengaruh. Nah, baik Pak Medi,
kita sudah membahas mungkin secara kurang lebih mengenai stunting ya. Semoga ini dapat menjadi pemahaman juga bagi masyarakat dan juga tidak lagi bertanya-tanya nih ciri stunting itu seperti apa sih. Nah, kita akan menjurus ke Sumatera Selatan di mana wilayah kerja Pak Medi ya. Ini merupakan salah satu tantangan juga bahwa di tahun 2024 mendatang angka prevalensi Pak ini ditargetkan ya oleh Pak Presiden harus di angka 14%. Nah, kita akan membahas juga bersama Pak Medi bagaimana sih upaya percepatan yang dilakukan oleh BKKBN Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan angka prevalensi 14% pada tahun 2024 mendatang. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin bergabung selama talk show Smart FM Radio Talk ini berlangsung, silakan bergabung di telepon kami di 0711360031 atau juga bisa bergabung di live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. This is Smart FM. The spirit of Indonesia. Smart FM presents Radio Talk. Cek, katanya PDAM Tetemusi berencana naik ke Padak Banyu. Yang aku dengar mah itulah sih, dari awalnya 4.000 meter per kubik, aku inget nian, penyesuaian tarif terakhir tuh tahun 2011. Nah, ini nih masih jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel, bahkan di Indonesia. Paling penting tuh disosialisasikan dulu ke masyarakat, biar gak terkejut. Soalnya, tau dewe, mak ini hari segala naik galau. Banyak kegiatan sehari-hari manusia yang membutuhkan air, mulai dari memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Walaupun tampaknya keberadaan air di muka bumi amatlah berlimpah, pasokan air bersih yang dapat digunakan manusia hanyalah 3% dari total air yang ada. Sudah terbayang bukan betapa berharganya setiap tetes air bersih yang selama ini kita gunakan? Langkah menghemat air bisa digunakan dari diri sendiri dari rumah. Saran dan informasi bisa disampaikan melalui Instagram @pdam_tirtamusi_Palembang, call center 0711355222 dan WhatsApp 081178888282. Oido, sini dulu kau nih. Aku nih ada info terbaru. Nah, mulai betino rempong ini. Kapan dia begosip? Dak tahu diulu dielir. Info apa nian kau nih? Kau tahu dak perumahan Grand Resort yang pernah aku rekomendasi ke kau dulu? Nah, sekarang dia launching tipe terbaru. Kira info apa? Kalau itu aku lah tahu. Grand Resort launching perumahan tipe villa kan? Ukuran 36/84 sama 45/90. Nah, kau tuh belilah di sana. Mumpung lagi pra-launching. Pasti harganya miring cak utak kau tuh lah. Grand Resort Palembang, perumahan berkonsep modern minimalis dengan mengedepankan visi untuk menjadi hunian mewah dan berkualitas di Palembang. Grand Resort sendiri memiliki misi untuk memberikan kenyamanan dan privasi untuk setiap penghuni yang tinggal. Telah launching tipe baru dari Grand Resort Palembang, yaitu tipe Villa. Tipe dengan dua pilihan ukuran, yaitu 36/84 dan 45/90. Buruan, segera dapatkan promo pre-launchingnya sebelum kehabisan. Hanya dengan bayar 25 juta untuk tipe 36 dan bayar 32 juta untuk tipe 45, Anda sudah bisa memiliki rumah impianmu. Grand Resort Palembang, komplek yang berada dalam kawasan yang terintegrasi, lingkungan yang rapi dengan sistem kabel bawah tanah, dan dilengkapi kolam renang, jogging track, keamanan CCTV 24 jam, jalan lingkungan lebar 9 meter, dan jalan utama lebar 17 meter, serta fasilitas pendukung seperti dekat dengan rumah sakit, sekolah, mal, SPBU, dan 10 menit ke bandara. Tunggu apa lagi? Investasi masa depan Anda sudah ada di depan mata. Waktu terbatas, segera ambil peluang Anda. Di mana lagi kalau bukan di Grand Resort Palembang? Untuk info lebih lanjut, segera datang ke Jalan Bypass Soekarno-Hatta,
alang-alang lebar Terminal Kilometer 12, samping Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang. Atau hubungi di 0711 564 5669 atau di 0821 7887 8998. Temukan rumah impianmu hanya di Green Resort Palembang. Hai guys, mau bikin hari-harimu makin seru? Langganan paket IndiHome dengan akses Netflix aja. Kamu bisa streaming Netflix lebih stabil, lebih praktis bayarnya, karena IndiHome dan Netflix ada di dalam satu tagihan. Dan asyiknya lagi, nonton lebih puas dengan kualitas gambar 4K Ultra HD. Netflixan jadi lebih nyaman karena nontonnya langsung dari layar TV di rumah kamu. Jadi, bisa nonton sambil leyeh-leyeh dan ngemil popcorn deh. Rumah rasa bioskop banget kan? Makanya, langganan paket IndiHome dengan akses Netflix aja. Kamu bisa pilih paket berlangganan sesuai kebutuhanmu dengan pilihan kecepatan mulai dari 30 hingga 100 Mbps. Masih banyak promo lainnya loh. Ayo, langganan IndiHome dan nikmati lebihnya sekarang juga. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lengkap kunjungi indihome.co.id. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Smart Listener, kita masih berbincang ya bersama Kepala BKKBN Sumatera Selatan, ada Pak Medi Herianto. Ini topik yang kita angkat pada pagi hari ini menarik Smart Listener, mengenai bersama cegah stunting mewujudkan generasi sehat di masa depan. Karena ini topik yang sangat penting sekali, seperti yang disampaikan oleh Pak Medi tadi. Banyak persepsi masyarakat yang dibuat keliru nih tentang definisi dari stunting ya Pak Medi. Tadi sudah dijelaskan semua oleh Pak Medi bahwa orang yang badan pendek itu belum tentu stunting. Nah, seperti itu yang dikatakan oleh Pak Medi, itu yang saya kutip. Dan ini menjadi edukasi juga bagi Smart Listener bahwa ya tadi tidak selamanya orang yang berbadan pendek itu dapat divonis stunting. Buktinya banyak juga orang-orang yang bertubuh kecil tapi cerdasnya itu minta ampun ya Pak Medi. Oke, baiklah Pak Medi, kita langsung saja sambung. Ini tadi sempat saya war-war juga di penghujung segmen pertama mengenai program BKKBN Sumatera Selatan terkait stunting. Tapi sebelumnya kita bahas dulu, ini sempat lupa juga saya Pak Medi, mengenai faktor penyebab seorang anak ini dapat divonis ataupun juga dapat dikatakan stunting. Ini faktor-faktornya apa saja nih Pak Medi, kalau boleh diinformasikan, silakan. Baik. Hasil riset kesehatan dasar yang sudah dilakukan oleh BPS itu ada 9 faktor penyebab. 9 faktor ya. 9 faktor penyebab. Tapi yang tertinggi itu faktor penyebabnya ada pertumbuhan balita tidak terpantau. Ini artinya si anak itu tidak dibawa ke posyandu. Itu yang paling dominan. Itu berada di angka 54,6%. Wow. Itu tertinggi. Jadi artinya ibu-ibu yang ada di Indonesia itu sebanyak 54,6% itu tidak membawa anaknya ke posyandu. Sehingga anaknya tidak ditimbang berat badan, sehingga tidak dapat dipantau itu perkembangan kesehatannya. Kemudian tidak diukur tinggi badannya. Nah, sehingga tidak tahu apakah anak itu berisiko stunting atau tidak, apakah anaknya bermasalah atau tidak. Nah, itu yang tertinggi yang terjadi. Kemudian bayi tidak mendapat imunisasi lengkap, kemudian ASI tidak ASI eksklusif. Nah, kita tahu bahwa banyak ibu-ibu muda sekarang, dari dulu sampai sekarang ini banyak ibu-ibu muda yang tidak mau menyusui anaknya. Alasan kalau kita tanya kenapa nggak mau menyusui anaknya, takut nanti melar, nggak seksi lagi. Nah, itu diantaranya. Kemudian makanan tidak beragam. Nah, ini yang sesuai dengan definisi tadi, faktor gangguan pertumbuhan dan perkembangan itu diakibatkan oleh asupan gizi, itu kurang gizi dalam waktu yang lama. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang cukup tinggi ini persentasenya itu di Indonesia. Nah, kalau asupan gizi ini, kalau kita bicara asupan gizi, artinya bukan hanya bagi si anak setelah anak lahir, tapi ini dimulai dari ibu pada waktu hamil.
Ya. Jadi mulai dari ibu hamil itu harus asupan gizinya udah harus cukup. Kemudian setelah anak lahir 6 bulan pertama dikasih ASI eksklusif, setelah itu diberikan makanan tambahan. Nah, makanan tambahan inilah yang harus beragam, gitu kan, sesuai dengan kemampuan anak untuk mencerna. Nah, di samping itu ya si ibunya juga, ibu menyusui juga harus mendapatkan asupan gizi yang beragam supaya air ASI yang diproduksi oleh si ibu itu cukup asupan gizi, sehingga asupan gizi yang dikonsumsi oleh ibu itu akan dikonsumsi juga oleh anaknya melalui air susu ibu. Nah, kemudian faktor yang kelima itu adalah ibu anemia pada saat hamil. Ibu anemia ya. Anemia. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini kan lagi ngetren body Korea. Body tipis-tipis itu. Ya mana sekarang ini kalau masyarakat kita itu sedang gandrung sekali dengan Korea gitu kan. Film Korea, body Korea gitu. Nah, mereka melakukan diet. Tapi tidak tersistem, tidak teratur, sehingga berdampak pada ya body tipisnya ya dapat. Tapi tanpa disadari bahwa yang bersangkutan anemia. Anemia Pak anemia. Ya? Kalau dia nikah kemudian dia hamil pada posisi anemia, ini juga menjadi faktor penyebab terjadi stunting nanti. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi, kehamilan di usia dini. Ini juga menjadi faktor penyebab terjadi stunting. Nah, saya survei di 52 negara di dunia, itu menyimpulkan bahwa semakin muda usia ibu pada saat hamil, ini akan semakin besar kemungkinan anaknya akan menjadi berisiko stunting. Itu hasil survei di 52 negara di dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, kemudian pemeriksaan kehamilan kurang dari 4 kali. Nah, ada juga barangkali ini kalau di perkotaan mungkin nggak kecil ya kemungkinan, tapi di pedesaan, di pedesaan-pedesaan ya mungkin ya jauh dari jangkauan ke paskes. Ini ibu-ibu yang hamil ini tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, sehingga tidak diketahui kondisi si ibunya bagaimana, kemudian perkembangan janin yang ada dalam kandungan si ibu itu bagaimana, apakah normal atau tidak. Ini tidak diketahui kalau si ibu tidak melakukan pemeriksaan secara rutin. Nah, faktor lain yang menjadi faktor penyebab terjadi stunting, sanitasi tidak layak. Sanitasi tidak layak ya. Kalau sanitasi tidak layak, ada kemungkinan rumah juga tidak layak huni. Tapi ada rumah yang bagus tapi sanitasinya tidak layak. Misalnya jamban tidak layak. Bahkan ada kalau di kampung-kampung itu ada rumahnya bagus tapi nggak punya jamban sendiri. Akhirnya buang airnya ke sungai. Nah, ini yang ada korelasi dengan faktor penyebab yang terakhir, yaitu akses air bersih. Rumah bagus, buang air ke sungai atau ke kolam, di situ juga menjadi sumber airnya untuk dikonsumsi. Jadi airnya udah tercemar oleh buang air tadi, kemudian tercemar oleh bekas cucian, deterjen, kemudian tercemar oleh bekas mandi gitu kan. Nah, ini airnya dikonsumsi oleh keluarga. Nah, ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya stunting. Waduh, ini banyak sekali ya Smart Listener, sudah dijelaskan oleh Pak Medi tadi faktor-faktor penyebab timbulnya stunting yang dapat saya katakan ini masih dianggap sepele ya Pak Medi oleh masyarakat. Ini sangat disayangkan sekali. Tadi yang pertama Pak Medi, saya sempat mengutip satu pernyataan dari Pak Medi. Yang pertama ya, faktor penyebab stunting itu pertumbuhan anak tidak terpantau. Ini yang paling tinggi, 54,6%. Itu anaknya Pak sebelumnya memang mereka sebelumnya dapat dikatakan belum stunting Pak ya, gara-gara tidak terpantau seperti itu jadi stunting seperti itu Pak Medi. Bisa. Karena tidak terpantau, kan dalam perjalanan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak itu kan bisa jadi mengalami satu persoalan, mengalami satu permasalahan. Nah, dengan tidak dibawanya ke posyandu, tidak ditimbang berat badannya, sehingga kondisi kesehatan kan tidak tahu apakah anak itu sehat atau tidak. Nah, kemudian pertumbuhannya juga tidak terpantau, sehingga perkembangan anak itu apakah normal atau tidak sesuai dengan umur. Nah, dengan tidak terpantau ini maka si keluarga yang punya anak balita yang tadinya normal, bisa saja anaknya tadi normal
perkembangannya itu menjadi tidak normal. Itu kedepannya. Nah, ini yang menjadi pemicu itu kan, anak itu menjadi stunting nanti. Oke, baik, ini berarti Pak pola asuh juga sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh dalam pola stunting asuh, ya. iya. Oke, Pola baik. asuh. Oke, baik. Nah, Pak Medi, ini kita juga masih bahas ya, masih belum nih di programnya ini. Iya. Ini masih penasaran juga ya, smart listener, apa saja sih upaya percepatan yang bakal dilakukan BKKBN? Sebelumnya saya mau nanya juga Pak, anak dapat dikatakan stunting, ini tanda awalnya ini sejak kapan Pak? Oke. Bisa diketahui Pak, ini penasaran juga nih. Ya, kalau kita bicara tentang sejak kapan, nah ini kita mesti pilah menjadi dua. Oke. Ada yang kita katakan anak beresiko stunting, kemudian anak stunting. Itu udah stunting ya? Ya, kalau anak stunting itu artinya udah stunting. Nah, kalau anak yang beresiko stunting, yang pertama itu pada waktu lahir panjang badannya kurang dari 48 cm. Oke. Itu pada waktu lahir. Kurang dari 48 cm. Kemudian yang kedua, si anak tidak diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Nah, ini yang saya bilang tadi, ibu-ibu muda banyak yang tidak mau menyusuin anaknya, takut nggak seksi lagi. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, imunisasi. Kan salah satu faktor penyebab terjadinya stunting itu kan imunisasi, tidak mendapat imunisasi lengkap. Nah, ini juga kalau anak sudah mulai tidak diberikan imunisasi, itu artinya anak itu beresiko menjadi stunting. Baru beresiko loh, belum beresiko, tentu ya? menjadi stunting. Kemudian MPASI, makanan pendamping ASI. Kalau ASI kan dari sejak lahir sampai umur 2 tahun. Itu udah harus dikasihkan ASI. Nah, setelah 6 bulan si anak harus diberikan makanan tambahan pendamping ASI. Nah, inilah yang harus yang beragam tadi. Nah, kita berharap pada ibu-ibu yang punya anak balita itu tetap untuk mengetahui yang makanan yang seperti apa yang dibutuhkan. Nah, ini tolong konsultasikan ke petugas gizi yang ada di puskesmas, karena di puskesmas ada petugas gizinya, sehingga ibu-ibu bisa mendapatkan pengetahuan tentang makanan tambahan itu sesuai dengan kemampuan pencernaan bagi si anak, sesuai dengan umurnya. Jadi nggak dipaksa-paksain. Jangan sampai umur baru 8 bulan udah dikasih nasi keras, kan? Dikasih pepes tempoyak lagi, kan? Wah, ini artinya kemampuan si anak untuk mencerna itu belum sampai ke situ. Jangan dipaksain seperti itu. Oke, nah, baik. Yang kemudian yang berisiko stunting, tata laksana gizi buruk. Nah, jadi tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Nah, termasuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau anak tidak dibawa ke posyandu tadi kan, sehingga tidak bisa terpantau pertumbuhan dan perkembangannya. Itu kalau itu terjadi, maka anak yang bersangkutan itu baru dikatakan berisiko stunting. Nah, sejak kapan si anak sudah bisa kita simpulkan bahwa anak itu stunting atau tidak? Nah, itu Pak. Nah, ini sejak umur 2 tahun. Sejak umur 2 tahun. Sejak umur ya? 2 tahun. Oke. Jadi kalau sejak lahir sampai umur 23 bulan itu anak baru bisa kita katakan beresiko stunting. Masih beresiko ya? Baru ya? beresiko stunting. Artinya masih bisa diupayakan. Meskipun sudah ada tanda-tanda tadi Pak. Walaupun sudah ada tanda-tanda. Bahkan kita dari tanda-tanda itu kita harus melakukan satu upaya. Apa yang harus dilakukan? Tergantung dari kira-kira penyebabnya apa. Kalau misalnya tadinya makanan tambahannya kurang mendapat asupan gizi yang cukup misalnya. Kalau istilah orang Palembang telok itu kan sikok bagi dua. Kalau bisa kedepannya jangan sikok bagi dua, kan? Kasih sikonian. Kasih sikonian iya. Supaya tidak menjadi stunting. Jadi kalau tanda-tanda yang untuk anak bisa dikatakan stunting setelah umur 2 tahun, pertama kita lihat tubuhnya pendek. Nah, itu pendek. Berapa standar umur 2 tahun, tinggi badannya berapa? Nah, dia jauh di bawah standar. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat dari sisi perkembangannya. Baik kecerdasannya maupun kemampuan-kemampuan dari sisi yang lainnya. Nah, kalau dari dua sisi itu kelihatan si anak memang betul-betul tertinggal, pendek dan tertinggal perkembangannya, maka baru bisa kita katakan anak itu stunting. Stunting. Tapi kalau hanya pendek saja, cerdas,
itu tidak stunting. Tidak bisa ya di Nggak bisa itu Pak ya, difonis kembali ya. stunting, ya. Oke, baik. Pak Medi, kita jeda sebentar menuju segmen ketiga. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya dari channel YouTube. Nanti akan kita bacakan di segmen selanjutnya. Dan Smart Listener, seperti yang disampaikan Pak Medi tadi, benar sekali ya bahwa memang faktor-faktor anak itu dapat dikatakan stunting ataupun juga faktor-faktor munculnya kasus stunting itu ya dapat disimpulkan memang kurangnya perhatian dari orang tua ya Pak ya, dan juga pola asuh. Nah, ini menjadi salah satu concern juga dari BKKBN Sumatera Selatan. Ada upaya-upaya percepatan yang akan dilakukan oleh BKKBN Sumatera Selatan dalam hal ini untuk mencegah kasus stunting agar tidak menjadi salah satu permasalahan yang nggak ada habisnya seperti itu ya. Akan kita bahas di segmen selanjutnya. Untuk itu kami akan segera kembali sesaat lagi. Cek, katonyo PDAM Tirta Musi berencana naik ke Parif Banyu. Yang aku dengar mah itulah sih, dari awalnya 4.000 meter per kubik, aku inget nian. Penyesuaian tarif terakhir tuh tahun 2011. Nah, ini nih masih jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel, bahkan di Indonesia. Paling penting tuh disosialisasi ke dulu ke masyarakat, biar gak terkejut. Soalnya tolah dewe, mak ini Aris kalau naik galo. Banyak kegiatan sehari-hari manusia yang membutuhkan air, mulai dari memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Walaupun tampaknya keberadaan air di muka bumi amatlah berlimpah, pasokan air bersih yang dapat digunakan manusia hanyalah 3% dari total air yang ada. Sudah terbayang bukan betapa berharganya setiap tetes air bersih yang selama ini kita gunakan? Langkah menghemat air bisa digunakan dari diri sendiri dari rumah. Saran dan informasi bisa disampaikan melalui Instagram @pdam_tirtamusi_Palembang, call center 0711-355-222, dan WhatsApp 08117888-282. Hai guys, mau bikin hari-harimu makin seru? Langganan paket IndiHome dengan akses Netflix aja. Kamu bisa streaming Netflix lebih stabil, lebih praktis bayarnya, karena IndiHome dan Netflix ada di dalam satu tagihan. Dan asyiknya lagi, nonton lebih puas dengan kualitas gambar 4K Ultra HD. Netflixan jadi lebih nyaman karena nontonnya langsung dari layar TV di rumah kamu. Jadi, bisa nonton sambil leyeh-leyeh dan ngemil popcorn deh. Rumah rasa bioskop banget kan? Makanya, langganan paket IndiHome dengan akses Netflix aja. Kamu bisa pilih paket berlangganan sesuai kebutuhanmu dengan pilihan kecepatan mulai dari 30 hingga 100 Mbps. Masih banyak promo lainnya loh. Ayo, langganan IndiHome dan nikmati lebihnya sekarang juga. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lengkap kunjungi indihome.co.id. Green Resort Palembang, perumahan berkonsep modern minimalis dengan mengedepankan visi untuk menjadi hunian mewah dan berkualitas di Palembang. Green Resort sendiri memiliki misi untuk memberikan kenyamanan dan privasi untuk setiap penghuni yang tinggal. Telah launching tipe baru dari Green Resort Palembang, yaitu tipe Vela. Tipe dengan dua pilihan ukuran, yaitu 36/84 dan 45/90. Buruan! Segera dapatkan promo pre-launchingnya sebelum kehabisan. Hanya dengan bayar 25 juta untuk tipe 36 dan bayar 32 juta untuk tipe 45. Anda sudah bisa memiliki rumah impianmu. Green Resort Palembang, komplek yang berada dalam kawasan yang terintegrasi. Lingkungan yang rapi dengan sistem kabel bawah tanah dan dilengkapi kolam renang, jogging track, keamanan CCTV 24 jam, jalan lingkungan lebar 9 meter, dan jalan utama lebar 17 meter, serta fasilitas pendukung seperti dekat dengan rumah sakit, sekolah, mal, SPBU, dan 10 menit ke bandara. Tunggu apa lagi? Investasi masa depan Anda sudah ada di depan mata. Waktu terbatas, segera ambil peluang Anda. Di mana lagi? Kalau bukan di Green Resort Palembang. Untuk info lebih lanjut, segera datang ke Jalan Bypass Soekarno-Hatta, alang-alang lebar Terminal Kilometer 12, samping Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang. Atau hubungi di 0711 564 5669 atau di 0821 7887 8998. Temukan rumah impianmu hanya di Green Resort Palembang.
Art FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Senin 14 November 2022 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda Smart Listener yang ingin bergabung, berpartisipasi dan juga menyampaikan atensi ya selama program berlangsung, silakan bergabung di telepon kami di 0711 3631 atau juga bisa bergabung di live chat di live channel YouTube Smart FM Palembang. Anda juga bisa menyampaikan atensi dan juga pertanyaan. Smart Listener tadi sempat berbincang dengan Pak Medi ya mengenai ruang lingkup stunting. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum kita masuk ke upaya percepatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penurunan stunting, terlebih dahulu kita bacakan dulu. Ini ada beberapa atensi yang sudah masuk. Meskipun sudah dibahas, nanti akan dipertegas lagi ya oleh Pak Medi. Ini dari akun Info Menarik. Pertanyaannya Pak Medi, apakah stunting ini mempengaruhi kecerdasan atau kecerdasan mempengaruhi stunting? Nah, silakan Pak Medi. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa stunting itu adalah gagal tumbuh atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat dari kurang gizi dalam waktu yang panjang. Jadi dalam waktu yang panjang itu harus 1000 hari pertama kehidupan. Oke. Jadi mulai dari dalam kandung, sejak dinyatakan hamil sampai ke anak umur 2 tahun. Nah, kalau gagal tumbuh itu artinya anaknya pendek. Itu gagal pertumbuhan namanya. Nah, tapi kalau gagal perkembangan atau gangguan perkembangan itu juga mempengaruhi, diantaranya adalah kecerdasan dan kemampuan-kemampuan yang lain. Jadi kalau anak yang stunting itu udah pasti pendek dan perkembangannya terlambat, termasuk kecerdasannya. Itu kalau anak yang stunting udah pasti. Nah, saya kira udah bisa disimpulkan. Jadi stunting pendek belum tentu stunting. Oke. Tapi stunting udah pasti pendek. Nah, kemudian salah satu dampak dari terkena stunting, kemampuan berpikirnya di bawah standar dengan anak-anak umur sebaya jangannya. Kemudian kemampuan untuk bersaing juga pasti akan kalah itu. Tertinggal dalam persaingan di segala aspek. Kenapa? Perkembangan otaknya atau kecerdasannya udah tertinggal. Nah, jadi bagi yang pendek dan perkembangan otaknya tertinggal, itu sebagai tanda bahwa anak itu adalah anak yang stunting. Oke. Nah, saya kira itu. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan ya dari penonton kita di channel YouTube. Ini masih ada satu lagi Pak pertanyaan, tapi kita tahan dulu. Kita membahas mengenai upaya percepatan. Nanti ini kebanyakan ngebahas ini nanti lupa nih program upaya percepatan penurunan stunting yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Edukasi itu sangat penting sekali Smart Listener, karena memang dari beberapa faktor yang dibacakan Pak Medi tadi ini, kalau dapat disimpulkan banyaknya ketidaktahuan masyarakat ya Pak Medi. Banyak ketidaktahuan masyarakat. Silakan Pak Medi, mungkin langsung saja disampaikan kepada masyarakat dan juga di-share ke kita nih, apa saja sih upaya percepatan yang saat ini tengah digalakkan dalam penurunan angka stunting ya, demi mencapai angka prevalensi 14% 2024. Silakan Pak Medi. Baik. Upaya percepatan penurunan stunting Sumatera Selatan ini tetap mengacu pada arah strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi Bapak Presiden sudah menetapkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, kemudian Kepala BKKBN itu ditunjuk sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting tingkat nasional. Nah, udah pasti artinya apa yang diamanahkan di dalam Perpres 72 itu harus ditindaklanjuti, kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana aksi percepatan penurunan stunting nasional. Jadi rencana kita untuk Sumatera Selatan kita tetap mengacu ke sana. Jadi apa yang sudah diamanahkan oleh Perpres dan rencana aksi percepatan penurunan stunting. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Ini dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting. Jadi bukan hanya sudah dilakukan, tapi akan terus dilakukan. Yang pertama yang sudah kita lakukan itu adalah pengorganisasian.
Karena percepatan penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab dari satu sektor saja, tapi menjadi tanggung jawab multisektor atau semua pihak. Jadi baik sektor pemerintah maupun sektor non pemerintah itu ikut bertanggung jawab dalam rangka percepatan penurunan stunting. Maka Provinsi Sumatera Selatan sudah membentuk tim percepatan penurunan stunting yang dikukuhkan dengan SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ketua tim percepatan penurunan stunting untuk Provinsi Sumatera Selatan itu adalah Bapak Wakil Gubernur. Itu sebagai ketua. Nah, kemudian di kabupaten kota juga sudah membentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten kota. Kecamatan juga sudah membentuk tim percepatan penurunan stunting, dan setiap desa dan kelurahan sudah membentuk tim percepatan penurunan stunting. Jadi semua jenjang sudah dilakukan pengorganisasian dari untuk percepatan penurunan stunting. Itu yang pertama. Nah, tim percepatan penurunan stunting ini perlu saya jelaskan sedikit. Tugasnya itu adalah pertama untuk mengkoordinasikan. Jadi untuk mengkoordinasikan, karena yang bertanggung jawab dalam percepatan penurunan itu adalah multisektor, multi pihak. Jadi mengkoordinasikan baik sesama sektor pemerintah maupun juga dengan sektor non pemerintah, para perusahaan, para pengusaha, termasuk perseorangan juga kita koordinasikan dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting. Itu dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu adalah mengintegrasikan atau mensinergikan. Karena kalau selama ini dalam percepatan penurunan stunting itu masih kelihatan jalan sendiri-sendiri, jadi belum bersinergi. Jadi masih jalan sendiri asik, saja Dinas Kesehatan apa yang dilakukan, kemudian BKKBN apa yang dilakukan, begitu juga sektor-sektor lainnya. Nah, jadi untuk percepatan penurunan stunting harus bersinergi, dipadukan, harus dilakukan secara senada dan seirama. Itu kalau dalam musik itu kan. Coba kalau misalnya kita mendengarkan musik, ada yang dominan, ada yang tertinggal, itu pasti nggak enak. Tapi kalau kita lakukan secara senada dan seirama, semua sektor, baik sektor pemerintah maupun sektor non pemerintah melakukan hal yang sama, senada dan seirama, mudah-mudahan tujuan bisa tercapai dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan melaporkan. Jadi apa yang sudah dilakukan harus dievaluasi. Nggak bisa kalau hanya melakukan saja tidak dievaluasi, nggak mungkin. Nggak tahu apakah capaiannya gimana, kendalanya apa, itu harus betul-betul terevaluasi. Nah, ini tugas dari tim. Nah, langkah-langkah itu rencana aksi yang harus dilakukan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Yang pertama itu adalah penyiapan data. Karena perencanaan hanya bisa dibuat dengan data yang benar. Jadi data yang pertama yang kita lakukan adalah penyiapan data keluarga beresiko stunting. Nah, kalau data keluarga beresiko stunting itu mulai dari ibu hamil beresiko stunting, baduta beresiko stunting. Kalau baduta itu sudah saya sampaikan, tapi ibu hamil beresiko stunting ini juga harus edukasi ya Pak ya. Harus disiapkan datanya. Nah, sekarang data itu sudah kita udah miliki berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2021. Tahun 2022 kita sedang melakukan pemutakhiran data. Baik. Pemutakhiran data keluarga, termasuk pemutakhiran data keluarga berisiko stunting. Bisa saja data-data itu mengalami perubahan, terutama data keluarga berisiko stunting. Kalau tadinya berisiko stunting, ternyata sekarang sudah enggak lagi. Kalau tadinya tidak termasuk berisiko stunting, sekarang mungkin bisa saja menjadi berisiko stunting karena ada beberapa faktor penyebabnya itu kan. Mungkin ada keluarga baru yang baru nikah, itu juga harus didata. Nah, itu kita lakukan melalui pemutakhiran data. Nah, ini yang menjadi ciri khas atau pembeda antara percepatan penurunan stunting sebelum Perpres 72 itu adalah adanya pendampingan. Adanya pendampingan, mulai dari pendampingan keluarga berisiko stunting dan pendampingan kepada calon pengantin. Nah, pendampingan calon pengantin ini adalah dalam rangka percepatan penurunan stunting atau cegah stunting dari hulu. Jadi kita cegah dari calon pengantinnya sebelum mereka nikah agar
mereka terhindar dari melahirkan anak berisiko stunting nantinya. Nah, pendampingan ini dilakukan oleh tim pendamping keluarga. Nah, kita sudah membentuk 6.000-an tim pendamping keluarga. Itu yang ada di setiap desa dan kelurahan. Jadi setiap desa dan kelurahan sudah ada tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, unsur-unsur yang ada tim pendamping keluarga. Kemudian yang kedua, kader PKK dan kader KB. Nah, tugas dari tim pendamping keluarga itu pertama melakukan screening awal. Screening awal mulai dari calon pengantin, ibu hamil, dan baduta. Kemudian melakukan edukasi. Jadi berdasarkan hasil screening awal tadi, mereka melakukan edukasi. Kalau yang bermasalah dinyatakan beresiko stunting, artinya apa yang harus dilakukan, tindakan penanganan apa yang harus dilakukan sehingga penyebab menjadi beresiko stunting itu bisa dihilangkan. Nah, kemudian yang ketiga, tugas dari tim pendamping keluarga itu adalah membuat rujukan. Jadi walaupun dia hanya berupa tim pendamping keluarga, dia bisa punya kewenangan untuk membuat rujukan bahwa ibu hamil atau catin ibu hamil, kemudian anak di bawah 2 tahun, penanganannya harus dirujuk kemana. Nah, kemudian yang keempat, ini yang sangat prinsip saya kira, ini karena seringkali bahwa ibu hamil, ibu yang keluarga berisiko stunting ini, khusus keluarga berisiko stunting, itu sudah disiapkan anggaran oleh pemerintah. Bapak Presiden sudah mengalokasikan anggaran baik untuk layanan kesehatan maupun untuk bantuan-bantuan tunai maupun non tunai. Nah, ini harus dikawal. Jadi tugas tim pendamping keluarga mengawal agar bantuan-bantuan yang seharusnya diterima oleh keluarga berisiko stunting, khususnya dari keluarga miskin, itu bisa diterima, bisa sampai kepada sasaran. Nah, ini harus didamping betul oleh tim pendamping keluarga. Iya. Kalau nggak didampingi, bisa aja dia salah sasaran nantinya. Jadi nggak sampai ke alamatnya. Nah, kemudian kita sekarang sedang melakukan audit kasus stunting. Nah, audit kasus stunting ini kita lakukan dalam rangka untuk mencari faktor penyebab. Jadi faktor penyebab terjadinya resiko stunting dan anak itu stunting. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Insya Allah dalam sampai bulan Desember ini bisa kita selesaikan. Ini dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota. Jadi 17 kabupaten kota yang ada di Sumsel itu sedang secara serentak itu melakukan audit kasus stunting. Ini sebagai bahan untuk menetapkan satu kebijakan oleh pemerintah daerah. Ya, alhamdulillah di Sumsel itu dukungan atau komitmen dari pemerintah daerahnya sudah cukup tinggi. Pak Gubernur luar biasa. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK luar biasa. Jadi kalau bicara dimanapun Pak Gubernur, Ibu Gubernur tidak ada hari tanpa bicara stunting. Ya. Jadi terus bicara stunting. Ini memperlihatkan bahwa komitmen dari pemerintah daerah kita udah luar biasa. Nah, itu yang sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan. Nah, kemudian dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting itu perlu dilakukan perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat ya, Pak ya. Nah, termasuk yang kita lakukan hari ini ini dalam rangka untuk melakukan perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat. Ini salah satu upayanya. Nah, kemudian kita lakukan juga layanan intervensi. Jadi layanan intervensi spesifik dan sensitif. Jadi layanan intervensi terhadap dalam rangka untuk menghilangkan penyebab. Nah, kalau intervensi spesifik itu adalah dalam rangka untuk menghilangkan penyebab langsung terjadinya stunting. Misalnya masalah kurang gizi, ini penyebab langsung. Ini harus dilakukan melalui intervensi spesifik. Dan kalau intervensi spesifik ini full menjadi tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan. Kalau di provinsi, kabupaten, kota itu dinas kesehatan. Tapi didukung oleh sektor-sektor lain. Dinas kesehatan tidak bekerja sendiri, tapi bersama dengan sektor lain, termasuk sektor swasta. Jadi bukan hanya pemerintah saja, termasuk sektor swasta. Itu yang kita lakukan partisipasinya. Nah, itu dalam rangka untuk menghilangkan faktor penyebab langsung. Nah, kemudian ada faktor penyebab tidak langsung. Nah, ini yang kita katakan
yang kita lakukan adalah layanan intervensi sensitif. Nah, contoh yang faktor penyebab tidak langsung, misalnya kehamilan di usia muda, itu faktor penyebab tidak langsung. Kemudian sanitasi tidak layak, yang Bapak sampaikan tadi ya. Iya, di antara faktor penyebab. Jadi kita dalam upaya menghilangkan faktor penyebab yang tidak langsung. Nah, itu yang kita lakukan sekarang di seluruh Indonesia melakukan hal yang serupa. Hanya tekniknya saja barangkali yang sedikit agak berbeda, tapi rencana aksinya atau alurnya yang harus dilakukan, mekanisme yang dilakukan itu sama. Seluruh Indonesia itu melakukan hal yang serupa. Baik. Nah, Pak Medi, ini menarik yang Pak Medi sampaikan tadi, beberapa upaya yang telah dilakukan. Tadi salah satunya adalah pemutahiran data yang saat ini tengah dilakukan oleh BKKBN Sumatera Selatan. Pak Medi, kalau dibandingkan ini udah masuk tahun 2022 akhir ya. Nah, ini kalau kita melihat perbandingan kasus stunting di Sumatera Selatan dari 2021 dan 2022, ini apakah mengalami peningkatan atau penurunan, Pak Medi? Ya, untuk sekarang ini belum bisa kita simpulkan apakah turun atau naik. Karena kita baseline data kita itu adalah hasil survei status gizi Indonesia tahun 2021. 2022 sedang berlangsung. Itu survei status gizi Indonesia-nya. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun 2022 hasilnya sudah kelihatan ya. Data itu sudah bisa dipublish oleh Dinas Kesehatan. Jadi kita menunggu. Nah, baik. itulah yang diakui secara nasional. Baik. Pak Medi, untuk di Sumatera Selatan sendiri, ini mungkin juga masyarakat banyak yang bertanya-tanya, wilayah ataupun juga daerah mana sih yang memang rawan akan kasus stunting ya? Sekali juga faktor penyebabnya, mungkin ada faktor penyebab yang dapat dikatakan memang faktor kedaerahan seperti itu, Pak Medi. Di mana nih? Sumsel prevalensi stuntingnya tahun 2021 berada di angka 24,8%. Jadi kita berada di atas nasional. Kalau nasional 24,4%. Nah, kalau kita pilih per kabupaten kota, itu angka prevalensi stunting yang tertinggi itu ada di Kabupaten Oki. Ya. Itu berada di angka 32,2%. Yang terendah itu ada di di kota Pagar Alam. Itu yang terendah. Jadi di semua kabupaten kota itu pada dasarnya sangat variatif sekali prevalensi stuntingnya. Baik. Nah, ini tadi sudah banyak sekali Smart Listener Pak Medi menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan ya dalam rangka percepatan penurunan stunting tadi. Waduh, ini banyak sekali ternyata upaya yang telah dilakukan ya Pak Medi. Semoga harapan kita ini berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini BKKBN juga ikut terlibat, dapat terselenggara dengan sukses. Nah, ini tak lupa juga masih ada lagi satu pertanyaan Pak Medi, jangan sampai kita lupakan nih Pak. Dari YouTube ini dari Mas Boy, pertanyaannya ini sekaligus juga boleh nanti minta closing statementnya ya dari Pak Medi, karena ini kita sudah berada di penghujung segmen. Ini tidak terasa Pak Medi kayaknya kurang kalau 1 jam ya. Banyak ternyata pembahasan, harus 3 jam. 3 jam. Ini pertanyaan terakhir Pak Medi dari Mas Boy, pertanyaannya, apa kerugian negara kalau stunting tidak dicegah? Wow, ini pertanyaan pamungkas nih Pak Medi. Silakan Pak Medi. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pemerintah bertujuan untuk mewujudkan generasi emas atau sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, dampak dari stunting itu pertama bahwa warga negara kita atau sumber daya manusia kita itu kalau banyak yang stunting artinya banyak yang dari segi fisik ya dia pendek. Kemudian dari segi kecerdasan di bawah standar, punya kemampuan untuk bersaing rendah. Secara ekonomis dia pasti akan tertinggal itu secara ekonomis. Nah, kalau banyak yang stunting, ya udah pasti artinya banyak sumber daya manusia kita yang tidak berkualitas, tidak bisa menjadi generasi emas. Itu dampaknya seperti itu. Nah, ya saya kira itu jawaban dari pertanyaan yang disampaikan tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Boy. Dan terakhir nih Pak Medi, pesan-pesannya buat Smart Listener ya yang sedang mendengarkan ini, mungkin tidak hanya dari Kota Palembang tapi juga seluruh Indonesia, karena kita juga live streaming juga dan juga live chat di channel YouTube Smart FM Palembang. Terakhir Pak Medi, pesan-pesannya untuk Smart Listener, silakan. Baik, ada beberapa pesan. Yang pertama, bahwa program percepatan penurunan stunting ini
merupakan program gotong royong. Jadi tanggung jawab bersama, baik sektor pemerintah maupun sektor non pemerintah, termasuk individu. Nah, kita mengharapkan partisipasi dari semua pihak. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diberikan, itu dalam rangka untuk membantu keluarga-keluarga kita yang termasuk kategori berisiko stunting, kepada anak-anak kita yang sudah dinyatakan stunting. Itu yang pertama yang saya harapkan. Nah, kemudian yang kedua, kalau bagi Bapak Ibu semua para pemirsa yang sudah memahami walaupun sedikit tentang stunting, tolong bagikan kepada yang mulai dari keluarganya, kemudian para tetangga dan masyarakat lebih luas lagi, dengan cara bagaimanapun. Kalau sekarang kan sudah tidak asing lagi, yang paling digandrungi adalah medsos. Nah, kita mohon partisipasi dari semua pihak, siapapun yang sudah memahami tentang stunting itu apa. Nah, tolong supaya dibantu kita, membantu pemerintah untuk mengekspos masalah ini, mempublish masalah ini, mengedukasikan masalah ini, masalah stunting, agar semua masyarakat kita itu memahami tentang stunting. Karena upaya awal yang harus kita lakukan dalam rangka cegah stunting itu adalah melakukan perubahan perilaku. Nah, kemudian masyarakat bersama pemerintah melakukan layanan intervensi spesifik dan sensitif. Kemudian bagaimana partisipasi masyarakat juga dalam rangka untuk meningkatkan asupan gizi bagi keluarga yang berisiko stunting dan anak-anak yang sudah dinyatakan stunting, agar mereka kalau untuk yang berisiko stunting terhindar dari stunting. Untuk anak yang sudah stunting paling tidak adalah peningkatan, paling tidak dari sisi kesehatannya. Nah, itu yang kita harapkan dari Bapak Ibu para pemirsa sekalian. Terima kasih. Oke, baiklah Pak Medi, terima kasih banyak Pak Medi, ini sudah berbagi informasi sama-sama kepada para pendengar kita, smart listener yang ada di Kota Palembang dan juga seluruh Indonesia. Dan semoga apa yang kita informasikan pada pagi menjelang siang hari ini tentunya dapat memberikan edukasi yang baru ya, membuka wawasan smart listener akan pentingnya pencegahan stunting. Dan smart listener, demikian Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Senin 14 November 2022. Saya Fernando Teresa mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Smart FM presents Radio Talk.